Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas teknologi pangan 02 dengan anggota saya Atalia Koturnada, Nabila Najma, Nafisa Zulfa, Nisa Ayu, dan Zahra Akila. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang proses penggulaan. Next. Berikut adalah outline dari presentasi kali ini. Pertama ada pendahuluan, kemudian ada faktor yang mempengaruhi proses penggulaan, lalu ada tahapan proses penggulaan, dan terakhir pengaruh proses penggulaan terhadap bahan pangan. Next. Pertama pendahuluan. Next. Untuk pengertian dari penggulaan, gula dapat digunakan sebagai pengawet dalam pembuatan aneka produk makanan. Proses penggulaan biasanya diterapkan pada komoditas buah dan hewani yang akan menghasilkan produk seperti selai, jelly, marmalade, sirup buah-buahan, manisan buah-buahan, buah dalam sirup, dan susu kental manis. Dalam pelaksanaannya, proses penggulaan ini biasanya dikombinasikan dengan proses lain, yaitu pasteurisasi, sterilisasi, pengeringan, dan juga pengecilan ukuran bahan pangan. Next. Pengawetan dengan menggunakan gula merupakan salah satu jenis pengawetan kimiawi yang juga bertujuan untuk memperpanjang daya simpan produk dan memberi cita rasa pada bahan pangan dengan mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial dan laju dekomposisi bahan pangan. Gula yang ditambahkan ke dalam bahan pangan ini memiliki fungsi sebagai zat pemanis, pengawet, penambah cita rasa, dan untuk memperbaiki tekstur makanan, khususnya makanan yang dikalengkan. Next. Adapun prinsip dasar dari penggulaan, gula dapat berperan sebagai pengawet apabila konsentrasi atau kadar gula yang ditambahkan ke dalam bahan makanan itu lebih dari 60%. Nah, gula dengan konsentrasi yang tinggi ini memiliki efek untuk menurunkan water activity atau AW dari bahan pangan sampai suatu keadaan di mana pertumbuhan mikroorganisme akan terhambat. Konsentrasi gula yang tinggi ini dapat menaikkan tekanan osmosis larutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya plasmolisis, yaitu peristiwa keluarnya cairan dari sel mikroba karena adanya perbedaan tekanan osmosis larutan. Nah, karena adanya tekanan osmosis yang tinggi dari gula ini, menyebabkan kondisi yang tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan sebagian besar mikroorganisme. Karena apabila plasmolisis itu terjadi, membran sel bakteri akan pecah dan bakteri akan mati. Adapun konsentrasi gula yang dibutuhkan untuk mencegah pertumbuhan mikroba ini bervariasi, tergantung dari jenis mikroba dan kandungan zat-zat yang terdapat di dalam makanan. Tetapi umumnya gula dengan konsentrasi 65%, bisa menghambat pertumbuhan bakteri, khamir, dan juga kapang. Next. Nah, walaupun gula sendirinya bisa digunakan dalam pengawetan, umumnya teknik penggulaan ini juga dikombinasikan dengan perlakuan lain seperti pasteurisasi, dehidrasi, dan lain-lain. Gunanya untuk menambah efisiensi pengawetan sehingga pengawetan dengan penggulaan ini bisa lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme pada makanan. Nah, untuk gula yang digunakan, monosakarida lebih efektif dalam menurunkan AW bahan pangan dibanding dengan disakarida atau polisakarida pada konsentrasi yang sama. Contohnya pada bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri penyebab keracunan makanan, dapat dimatikan pada kadar larutan dextrosa yang merupakan monosakarida dengan kadar 40-50% saja. Sedangkan apabila menggunakan larutan sukrosa yang merupakan polisakarida, konsentrasinya bisa mencapai 60-70%. Selanjutnya itu cara pengawetan dengan penggulaan pada manisan. Terdapat 4 golongan. Untuk golongan yang pertama ini biasanya manisan basah dengan larutan gula encer. Buah yang biasa digunakan antara lain jambu, kedondong, salak, dan mangga. Kemudian golongan 2, di mana manisan larutan gula kental yang menempel pada buah. Dan buah yang biasa digunakan adalah pala, cermai, dan lobi-lobi. Kemudian untuk golongan 3 adalah manisan kering dengan gula pasir utuh yang tidak larut dan tidak menempel pada buah. Buah yang biasa digunakan adalah mangga dan kedondong. Dan untuk golongan yang keempat, ini manisan kering asin karena unsur yang dominan di dalamnya itu adalah garam. Nah, buah yang biasa digunakan ini adalah jambu biji, mangga, dan belimbing. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor proses penggulaan. Yaitu ada dua, yaitu kandungan pektin dan tingkat keasaman buah, di mana pektin ini merupakan suatu koloid yang reversibel dan dapat larut dalam air, diendapkan, dipisahkan, dan dikeringkan. Pektin ini berasal dari perubahan propektin yang selama proses pemasakan buah. Nah, kadar pektin yang diinginkan ini yaitu kurang dari 1%. Kemudian, apel, pam, dan
Quran itu merupakan buah yang berkadar pektin tinggi dan tidak memerlukan tambahan pektin, sementara buah-buah lainnya biasanya memerlukan tambahan pektin. Yang kedua yaitu tingkat keasaman. Asam akan menarik sari pektin dari buah. Keasaman yang rendah akan menghasilkan pembentukan gel yang lemah dan mudah hancur. Buah yang kurang asam perlu ditambahkan dengan air jeruk, lemon, atau asam citrun pada saat akan mulai dimasak. Perpaduan gula, asam, dan pektin inilah yang karena dipanaskan membentuk jalinan sehingga jeli, selai, dan produk olahan buah yang lain menjadi kental ataupun pekat. Selanjutnya pada proses pengolahan ini, pektin yang biasa digunakan itu sekitar 0,74 hingga 1,5. Untuk gulanya sendiri 65 hingga 70%, untuk asamnya itu 3,2 hingga 3,4, untuk awalnya itu 0,75 hingga 0,83. Untuk suhu itu biasanya digunakan suhu tinggi pada pemanasannya yaitu sekitar 105 hingga 106 derajat Celcius, kecuali pada evaporasi dan pengendapan pada suhu rendah, kemudian tekanan gas oksigen yang rendah selama penyimpanan, misalkan pada pengisian panas ke dalam wadah yang kedap udara. Selanjutnya, saya Nisayo akan menjelaskan tahapan proses penggulaan dengan memberikan beberapa contoh produk makanan yang sering dijumpai sehari-hari. Next. Contoh pertama adalah produk permen jeli. Tahapan proses dari pembuatan permen jeli ini pertama-tama rumput laut direndam 3 hari lalu di blender atau dihancurkan, kemudian dipanaskan sampai suhu 90 hingga 100 derajat Celcius sambil diaduk hingga mengental. Lalu biasanya ditambahkan sirup, glukosa, sukrosa, dan ditambahkan juga gelatin yang dilakukan secara terpisah dengan menambahkan air panas dengan suhu kurang lebih 45 derajat Celcius. Setelah mengental, dilakukan penambahan asam sitrat, pewarna, dan essence. Lalu adonan dituangkan ke dalam cetakan, kemudian didinginkan pada suhu ruang selama 1 jam, lalu didinginkan kembali pada suhu 0-5 derajat Celcius. Setelah dingin, permen didiamkan pada suhu ruang untuk menetralkan suhu, lalu permen dipotong sesuai selera, kemudian permen yang sudah dipotong dilapisi bahan pelapis, tepung tapioka, dan gula tepung yang telah disangrai. Dan permen jeli siap untuk dikemas. Next. Selanjutnya, contoh produk kedua yang menggunakan proses penggulaan yaitu ada selai buah. Tahapan proses pembuatan selai buah ini pertama dilakukan sortasi dan pencucian buah, lalu dilakukan pembuatan bubur buah dengan alat penghancur atau di blending, kemudian mengatur keasaman bubur buah. pH ideal selai buah ini yaitu berada di sekitar 3 sampai 3,5, lalu dilakukan pemanasan dan penambahan pektin. Selanjutnya adonan dimasukkan ke dalam botol, lalu dilakukan exhausting selama 5 menit pada suhu didih untuk membuang udara yang ada di dalam botol dan mematikan mikroba anaerob. Dan terakhir dilakukan penutupan botol dan dilakukan sterilisasi produk selai. Next. Contoh terakhir yaitu produk yang menggunakan proses penggulaan ada manisan buah. Tahapan proses manisan buah ini pertama dilakukan pengupasan dan pemotongan buah, kemudian dilakukan perendaman di dalam larutan natrium bisulfit, dan dipanaskan sampai suhu 64 hingga 68 derajat Celcius. Setelah itu, irisan buah dicuci dengan air segar dan ditiriskan. Selanjutnya dilakukan perendaman dalam larutan gula 40% selama 24 jam, kemudian ditiriskan, sedangkan larutan gula dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah dingin, kadar gula larutan diukur dengan menggunakan refraktometer. Jika kadar gula masih kurang dari 40%, maka ditambahkan kembali gula hingga kadarnya mencapai 40%. Setelah itu, irisan buah direndam kembali ke dalam larutan gula dan dibiarkan lagi selama 24 jam. Tahap terakhir yaitu irisan buah ditiriskan, selanjutnya irisan buah dilumuri dengan gula pasir putih, kemudian dijemur atau dikeringkan dengan alat pengering sampai kadar air kurang dari 30% dan irisan buah dilapisi tipis dengan menggunakan gula pasir. Next. Baik, saya Nabila Najma akan mempresentasikan tentang pengaruh proses penggulaan. Next. Yang pertama ada efek pengawet dari gula. Jadi yang kita ketahui terdapat beberapa efek pengawet yang diberikan oleh gula terhadap bahan. Di antaranya adalah yang pertama adalah gula dapat menurunkan water activity dari suatu bahan makanan sampai suatu keadaan di mana pertumbuhan mikroorganisme sudah tidak memungkinkan. Kemudian gula juga dapat menaikkan tekanan osmosa larutan yang menyebabkan plasmolisa dari sel mikroba. Kemudian plasmolisa sendiri itu menyebabkan airnya keluar dari sel mikroba sehingga
kadar airnya berkurang dan menyebabkan sel mikroorganisme itu mengering dan mati. Kemudian tekanan osmosa menyebabkan mikroorganisme terutama jenis osmofilik, maka mikroorganisme tersebut yang jenisnya osmofilik dapat berkembang pada pH antara 4-5. Kemudian bakteri Staphylococcus dapat dimatikan pada kadar larutan dextrosa 40-50% atau larutan sukrosa dengan kadar 60-70%. Next. Setelah itu, gula juga dapat berfungsi sebagai germisida yang terutama adalah dextrosa dan fruktosa. Kemudian sirup glukosa juga lebih efektif dari sukrosa dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian produk dari buah-buahan yang mengandung glukosa lebih sedikit mengalami kerusakan jika dibandingkan dengan produk yang mengandung sukrosa. Setelah itu, larutan glukosa yang dipanaskan selama 25 menit pada suhu 100 derajat Celcius yang kemudian akan didinginkan juga dapat menghambat pertumbuhan ragi. Next. Perkenalkan kembali, saya Nafisa, dan yang terakhir itu jenis kerusakan akibat penggulaan. Yang pertama itu pemanasan atau pemasakan yang terlalu lama. Nah, akibat yang ditimbulkan adalah dapat terjadinya hidrolisa pektin, penguatan asam, kehilangan cita rasa atau flavor, dan juga warna. Kemudian dapat terjadi juga browning atau pencoklatan, di mana kerusakan ini dapat terjadi karena waktu pemasakan yang terlalu lama dan penambahan gula dilakukan terlalu awal pada saat proses penggulaan. Yang ketiga itu karamelisasi, di mana karamelisasi gula ini terjadi karena pemasakan yang berlebih, di mana gula yang digunakan juga terlalu banyak. Dan terakhir itu pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini dapat terjadi apabila kandungan zat padat terlalu banyak pada produk sangat rendah, sehingga mikroorganisme dapat tumbuh dengan kondisi yang memungkinkan. Produk yang berkadar gula tinggi cenderung lebih mudah terjadi kerusakan. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.